Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil walaqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terkumpul alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di Zoom alasani sebagaimana setiap hari subuh kita membahas surah demi surah, ayat demi ayat dari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 27 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Erna Justi. Kita bacakan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafullaha wa ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Maka akibat kekikiran itu, dia menanam kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemuinya. Karena mereka mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga mereka selalu berdusta. At-Taubah ayat 77. Dan potongan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Dia Allah maksudnya menanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka. Fa'aqabahum, Allah menjadikan akibat bagi mereka. Apa akibatnya? Nifaqan, kemunafikan. Di mana fi qulubihim, tempat kemunafikan itu berada di hati mereka. Maknanya ini bukan hanya hukuman luar, tapi penyakit hati yang menetap. Kemunafikan di sini adalah akibat dosa sebelumnya, bukan tiba-tiba. Dosa yang diulang bukan bahkan menjadi penyakit hati. Jadi dosa yang berulang jadi kontinu, dia berubah menjadi penyakit hati. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu dengannya, maksudnya bertemu dengan Allah. Maknanya kemunafikan itu terus menetap di dalam hati mereka sampai mereka mati. Ini menunjukkan bahaya dosa yang tidak ditaubati. Ini menunjukkan ada dosa jika terus dilakukan menjadi permanen di dalam hati. Bima ahlafullaha wa ma wa'aduhu. Mereka mengingkari apa yang telah dijanjikan kepadanya, kepada Allah. Ini ayat ini terkait orang yang berjanji taat jika diberi rezeki tapi ingkar. Dia menepati janji, itu adalah ciri orang beriman. Mengingkari menepati janji adalah ciri orang beriman, mengingkari janji adalah ciri orang yang nifak. Kemudian wabima kanu yakzibun, karena mereka selalu berdusta. Maknanya dusta bukan hanya ucapan, niat dan sikap, tapi kebiasaan berdusta melahirkan kemunafikan. Dusta adalah pintu utama menuju kerusakan hati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat. Kemudian dalam kalimat ini perlu kita perhatikan, dalam kalimat ada bima akhlaqullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yaktibun. Itu terdapat pengulangan huruf ba. Huruf ba artinya karena, sebab gitu. Maknanya pengulangan ini menunjukkan penegasan sebab yang berlapis. Seakan-akan Allah berkata, hukuman ini bukan tanpa sebab, tapi karena ingkar janji dan kebiasaan berdusta. Ayat ini sangat singkat tapi mencakup sebab ingkar dan dusta, akibatnya nifak, tempatnya di dalam hati, durasinya sampai mati. Ayat terkait dengan ayat ini itu ingkar janji berakibat infak, itu ayat tadi ayat 77 itu lanjutan dari 75 dan 76. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika dia memberikan sebagian kurnianya kepada kami, niscaya kami benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang yang soleh. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari kurnianya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang. At-Taubah 76. Janji itu harus ditepati. Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 91. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdillahi idza ahadtum wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma yaf'alun. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedustaan dan kekufuran mengakibatkan terhalangnya hidayah. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa lillahil dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma awliya amma na'buduhum illa liqarribuna illa Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man yasha' Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketahuilah, hanya Allah lah untuk Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi ingkar. Kemunafikan adalah penyakit hati yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Dosa yang dilakukan berulang-ulang menyebabkan hati tertutup oleh apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakzibun. Sekali-sekali bahkan apa yang selalu mengerjakan itu telah menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Lawan kemunafikan adalah kejujuran. Dijelaskan surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tetaplah bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Penutup renungan, ayat ini bukan hanya tentang orang munafik zaman dahulu, tapi peringatan untuk kita semua. Apa isinya? Kita renungkan apakah kita menjaga janji. Apakah kita jujur dengan ucapan? Apakah perlahan hati kita mulai terbiasa dengan dosa? Itulah renungan bagi kita semua. Semoga dengan renungan itu dapat meningkatkan keimanan kita, dapat mengoreksi diri kita masing-masing. Kita berada di mana?
Demikian, terima kasih. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi maaf lupa tadi ya. Ya. Saya